Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan berkata bersama saya, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca saling bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat yang ke-6, saudara menyambut dengan ayat yang ke-7, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Ayat 7. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11. Saudara, sampai di situ aja firman Tuhan yang kita baca hari ini. Hari ini saya ingin khotbah tentang keselamatan. Tepatnya tema saya dipanggil untuk diselamatkan. Saya bawa firman Tuhan ini karena beberapa waktu yang lalu salah satu pengerja dan beberapa jemaat kemudian berkata begini, Pak, kenapa khotbah di YGM itu kedengarannya terlalu lembut katanya. Jadi orang-orang YGM itu apa karena lembut-lembut semuanya? Jadi khotbah-khotbahnya itu katanya khotbah-khotbah yang lembut. Kenapa nggak khotbah yang keras gitu? Saudara, mungkin orang yang ngomong ini lupa kalau saya itu dari Manado. Ngomong aja keras, saudara. Sampai saya kalau tinggal di rumah mertua saya, waktu di Lubang Buaya, saya itu ngomongnya suka takut. Kenapa? Karena kalau saya ngomongnya saya itu menurut saya pelan, tapi menurut mertua saya itu kenceng. Apalagi kalau saya ketawa. Kalau saya ketawa yang paling sopan itu masih bunyinya hahaha. Itu udah paling sopan, saudara. Jadi susah sekali. Katanya khotbah di YGM itu terlalu apa? Lembut. Perlu khotbah yang keras-keras. Saya tanya, khotbah yang keras itu apa? Coba Pak, khotbah tentang kesucian, khotbah tentang kekudusan, khotbah tentang kebenaran. Saya bilang kayaknya di YGM itu nggak pernah khotbah tentang bahwa saudara harus berbuat dosa. Pernah dikhotbahkan begitu? Kalau saudara berbuat dosa nggak apa-apa. Apakah pernah khotbahnya seperti itu? Nggak pernah. Karena itu saudara, saya kemudian mempersiapkan bahan ini. Ketika saya sedang mempersiapkan bahan ini, hari Selasa kemarin ketika saya akan doa, saudara, karena waktu doa saya memang hari Selasa di rumah doa, itu kemudian ngobrol sebentar dengan Ibu Shana, dan Ibu Shana bilang begini ke saya, Pak Raymond, coba khotbahkan tentang keselamatan. Kenapa? Karena terlalu banyak pemahaman katanya, jadi kita bingung. Ada yang bilang begini katanya, kalau misalnya keselamatan itu tidak bisa hilang, berarti kita bikin kejahatan aja. Berarti kita buat dosa aja. Saudara serius ngomong begitu? Saudara serius ngomong bahwa kalau saudara sudah diselamatkan, saudara masih kepengen hidup di dalam dosa. Saudara serius berkata bahwa di dalam dosa, di dalam kehidupan yang tidak benar, hidup kita lebih nikmat, hidup kita lebih enak dibandingkan ketika saudara hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara berpikir seperti itu, saya ingin katakan saudara itu telat nakal. Nakalnya sudah telat, udah tua baru mau
nakal. Kalau mau nakal masih muda. Jangan pas sudah tua nakal. Nah ini tua-tua keladi ini. Makin tua makin jadi. Jangan kayak kelapa. Makin tua makin banyak santannya. Nanti batombong busuk. Tahu? Nanti keluar itunya apa namanya tuh? Tombong tuh apa tuh? Apa ibu orang Manado tahu? Iya, tombong aja katanya. Kalau kelapa tua itu biasanya di dalamnya itu kayak ada buahnya, saudara. Jadi ada begitu. Jadi kalau tua-tua keladi, hati-hati kayak kelapa busuk nantinya. Kelapa kopior, saudara. Saudara, kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, orang yang sudah dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan, itu begitu menikmati kehidupan di dalam keselamatan. Bilang amin. Kalau saudara berpikir ketika saudara diselamatkan dan saudara melihat ada orang yang berbuat dosa dan saudara berpikir bahwa nikmatnya hidup seperti dia dibandingkan hidup saudara saat ini, maka saudara itu berada di tempat yang salah. Tolong Andi slide saya tentang pilihan hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara berpikir, bukan Dik, yang pilihan hidup. Slide yang satu, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara berpikir, misalnya begini. Kalau saudara berpikir hidup di dalam dosa seperti itu, hidup di dalam dosa, di dalam penjara, itu lebih enak dibandingkan hidup di dalam Tuhan bersama keluarga. Saudara, ada yang salah dengan Anda. Betul? Betul? Karena itu jangan bilang bahwa sekarang saudara sudah diselamatkan, maka saudara berkata, oh kalau begitu kita bebas berbuat dosa aja karena keselamatan tidak akan hilang. Saudara, rasanya hidup di dalam dosa itu gak enak. Pak Daniel, Ering kemarin saya ngobrol dengan dia, saudara. Saya tanya, Pak Daniel lebih enak mana? Pak kau sendirian atau jalan sama istri? Saya tanya kemarin ketika kita ketemu. Dia bilang, Pak, hidup sekarang itu jauh lebih enak daripada hidup yang dulu. Saudara, kelihatan ketika saudara sedang sakau enaknya luar biasa. Tapi percayalah, di dalam Tuhan kehidupan itu lebih nikmat. Jadi jangan pernah berkata, kalau saudara sudah diselamatkan, lebih baik kita berbuat dosa. Saudara itu artinya kepengen hidup di dalam dosa. Amin. Saudara berpikir, coba lanjutkan slide-nya, bahwa hidup begini lebih enak daripada hidup dalam Tuhan. Saudara pikir begini, ketika saudara jalan, oh lagi gandengan, nggak taunya dia lagi gandeng tempat yang lain. Saudara pikir hidup seperti itu lebih enak? Tolong dilanjutkan. Saudara pikir begini, orang yang hidup mabuk-mabukan lebih enak hidupnya daripada orang yang mendapatkan prestasi. Tolong dilanjutkan lagi Andi. Saudara pikir begini, orang yang hidupnya begitu berantem sampai pakai apa? Pakai toa, itu lebih enak dengan orang yang hidup damai. Kalau saudara berkata bahwa keselamatan itu hidupnya nggak enak dibandingkan orang yang hidup di dalam dosa, saudara berada di tempat yang salah. Karena itu mari kita bahas apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dari ayat yang kita baca tadi, nats yang kita baca tadi, firman Tuhan menggambarkan kondisi kita sebelum mengenal Yesus dengan 4 istilah. Yang pertama lemah, yang kedua durhaka, yang ketiga berdosa, dan yang keempat berseteru. Saudara perhatikan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang lemah. Astenon. Astenon itu bukan cuma sekedar lemah, tapi orang yang tidak memiliki kekuatan, orang yang tidak memiliki tenaga, orang yang tidak memiliki kemampuan. Jadi kondisi kita sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita seperti orang yang tidak punya tenaga. Yang pertama, saudara. Yang kedua, digambarkan oleh firman Tuhan, kita adalah orang-orang durhaka, huper asebon. Kata orang-orang durhaka, huper asebon, atau pemberontak, atau tidak beradab dan tidak bertuhan. Jadi saudara dulu adalah orang yang tidak beradab
saja itu dianggap benar. Ini dulu kita. Kemudian selanjutnya dikatakan kita adalah orang berdosa, hamartolos. Hamartolos itu bukan cuma berdosa, tapi melimpah dengan perbuatan-perbuatan apa? Dosa. Dan yang keempat, kita adalah orang yang berseteru. Kita berseteru dengan Tuhan dan kita berseteru dengan sesama. Bukan cuma berseteru dengan sesama, tapi hidup kita penuh dengan kebencian. Ini 4 hal yang digambarkan oleh nats yang kita baca. Tolong lanjutkan, Andi. Kita lemah, apa? Durhaka, berdosa, dan menjadi apa? Musuh Tuhan. Bukankah itu keadaan saudara dan saya sebelum percaya Yesus? Betul? Betul? Ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita tidak punya kemampuan, ketika kita menjadi pemberontak, ketika kita adalah kelompok orang-orang berdosa, dan kita menjadi musuh Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Adakah orang yang bisa membebaskan dirinya dari dalam penjara kalau bukan dibebaskan karena grasi atau karena hukumannya selesai? Orang seperti Pak Ahok aja saudara masih masuk, apalagi saudara dan saya. Betul? Apakah kita kemudian akan mampu membebaskan diri kita? Saudara dan saya nggak mungkin bisa membebaskan diri kita sendiri kalau tidak ada pribadi yang bisa membebaskan kita. Karena itu dalam kondisi kita yang lemah, sebagai orang durhaka, sebagai orang berdosa, dan sebagai orang yang berseteru dengan Tuhan, kita membutuhkan keselamatan. Bukan cuma keselamatan, tetapi juru selamat. Amin. Saudara dan saya membutuhkan keselamatan dan juru apa? Selamat. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Itu firman Tuhan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau ada yang benar, maka firman Tuhan katakan Yesus menjadi pendusta karena kita. Betul? Betul? Tidak ada orang yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Karena itu kita membutuhkan seorang juru selamat. Ketika kita diselamatkan, maka kita dibenarkan, dianggap benar. Nanti kita akan bahas, saudara. Kebenaran kita bukanlah karena kebenaran kita. Kebenaran kita karena Yesus yang melakukan kebenaran bagi kita. Kalau saudara begitu sombong, merasa bahwa saya sudah hidup benar karena saya tidak berbuat dosa, maka saya ingin saudara tahu. Saya ingin saudara tahu, namanya manusia. Dosa orang biasanya besar di matanya, tapi dosa sendiri itu dianggap tidak ada. Jangan pernah berpikir bahwa saudara lebih baik dari orang lain karena saudara melakukan dosa yang berbeda dengan orang lain. Betul? Betul? Saudara berselingkuh, dengan saudara mencuri, dengan saudara berbohong, dosanya sama. Betul nggak? Nggak ada yang amin. Katanya minta khotbah yang keras. Sekarang saya khotbah keras, nggak ada bercandanya. Saudara mulai galak banget di pendeta di depan. Saya mau bilang saudara, kita ini nggak ada yang benar. Siapa sih manusia yang benar? Yang benar itu cuma satu, Yesus. Cuma satu pribadi yang benar, namanya siapa? Yesus. Saudara dan saya itu dibenarkan oleh Yesus. Kebenaran yang kita terima bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. Itulah kebenaran yang kita peroleh. Jadi jangan kemudian saudara berpikir kalau ada orang yang melakukan dosa ini, maka dosanya lebih besar daripada dosa saya yang berbohong. Enggak. Dosa di mata Tuhan tetap dosa. Upah dosa adalah apa? Maut. Jadi jangan suka ngungkit dosa orang, tapi tidak mau diungkit dosa sendiri. Betul? Saudara, gajah di seberang lautan, saudara lihat. Tapi titik debu di depan mata. Oh, kebalik. Titik debu di seberang lautan, saudara lihat.
tapi gajah di depan mata saudara lupa. Betul? Karena itu saudara, kita ini orang-orang yang gak benar. Karena kita orang-orang yang gak benar, kita membutuhkan keselamatan dan juru selamat. Kita membutuhkan apa? Keselamatan dan apa? Juru selamat. Kondisi kita seperti ini. Tolong di slide saya selanjutnya. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin cerita tentang gambar ini. Saudara, kondisi kita itu nggak berdaya. Kondisi kita itu tidak mampu. Kondisi kita itu tidak kuat. Bahkan kemampuan untuk percaya Tuhan saja kita tidak mampu. Ulang. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan itu cuma memberikan keselamatan, dan keselamatan yang Tuhan berikan tergantung respon yang engkau lakukan. Tergantung respon yang engkau lakukan. Jadi kalau engkau tidak berespon, maka keselamatan itu tidak terjadi. Menurut saya, saudara itu memiliki pemahaman yang sedikit keliru. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu Petrus yang mengatakannya, tetapi siapa? Bapakku yang di surga. Bahkan respon kita untuk percaya kepada Yesus, respon kita untuk mengaku Yesus